Apakah kita bisa mengubah takdir? Ada beberapa takdir yang bisa diubah dan ada yang nggak bisa diubah. Hey guys, welcome back to my channel. Kita kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Dan di video kali ini adalah pembahasan yang sangat menarik dan jarang banget mungkin diungkapkan sama orang-orang tentang pembahasan ini. Pertama kalinya aku pengen memberanikan diri untuk membahas tentang takdir. Jadi buat teman-teman yang berpikir kalau hidup aku ini cuma aku memang lahir di keluarga miskin, aku memang tidak beruntung, dia lahir di keluarga kaya, dia memang beruntung, aku ya memang ditakdirkan untuk tidak bahagia, aku memang ditakdirkan untuk lahir jadi orang yang begini. Oke, let's go, start it. Takdir itu ibarat kayak memang jalan kita ya, garis kehidupan. Masing-masing orang itu punya takdirnya beda-beda. Semua itu sudah diatur sama beliau, sama Tuhan. Dan tugasnya manusia hanyalah menerima dan menjalani dengan lapang dada. Kalau memang dia ditakdirkan seperti ini, dia harus menerimanya. Kalau misalkan aku bahas lebih deep lagi, kenapa seseorang itu bisa lahir menjadi seperti ini, itu ada kaitannya. Kalau di kepercayaan tertentu ya, kalau di agama tertentu mereka tuh mikir, oh memang ini karma aku. Tapi aku nggak akan membahas itu lebih deep lagi karena ya aku menghargai semua kepercayaan masing-masing ada di Indonesia ya. Catat nih beberapa poin-poin di sini. Mungkin ini bisa membangun optimis ya, membangun semangat kamu kalau ada beberapa takdir yang bisa kamu ubah dan hidup kamu akan jauh lebih baik. Dan di sini aku akan share beberapa poin apa takdir yang bisa diubah dan yang nggak bisa diubah. Takdir yang bisa diubah: uang, kekayaan, karir, kesehatan, dan pasangan. Oke, yang pertama adalah uang. Mungkin teman-teman mikir ya, kalau misalkan ada seseorang yang lahir dari keluarga miskin gitu, terus dia mama papanya itu banyak kekurangan, ekonominya benar-benar di bawah banget, dan dia berpikir, oh emang hidup aku ini kayak gini, aku ditakdirkan untuk miskin, aku nggak punya rejeki, aku memang tidak beruntung. Tapi kabar baiknya adalah rich people and poor people itu bukan takdir, itu adalah pilihan kamu sendiri. Kenapa aku bilang ini pilihan sendiri? Kalau kamu pengen punya banyak uang, kamu pengen jadi orang kaya, kamu ambil aksi kerja keras, nggak kerja keras sih, jangan kerja keras deh, itu desperate jadinya. Kerja cerdas. Kamu kerja, usaha, puter nih ya otak kamu untuk membuat sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Cari kerjaan, atau buat bisnis, atau melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Do something to making money. Dan takdir uang ini memang nggak instan ya. Mungkin kamu harus melewati proses bertahun-tahun untuk mendapatkan uang yang kamu mau. Total jumlahnya misalkan 20 juta lah ya, ini contoh aja. Kamu pengen dapat uang 20 juta. Dan kalau misalkan kamu diem aja, kamu bengong, kamu meratapi nasib, kamu diem gitu di rumah. Aku nggak seberuntung dia mah enak lahir di keluarga kaya, dia mah punya privilege, dia mah nanti tinggal pakai duit orang tua aja, emang hidup gue mah kayak gini, sampai mati kali gue kayak gini kagak bisa dapat duit. Coba deh sekarang kamu pikir ya, banyak loh orang yang terlahir di keluarga nggak punya, tapi dia bisa sukses karena apa? Karena dia percaya 100%, dia punya otak yang cerdas untuk making money. Dia do something to making money. Dia selalu optimis dan semangat, selalu berprasangka baik kalau ada sesuatu yang baik menunggu dia di depan. Kebanyakan mindset orang yang hidupnya stuck ya, nggak ada perkembangan dan merasa hidup ini memang takdirnya miskin, mereka itu mungkin yang pertama nggak ada support. Dan biasanya orang tua zaman dahulu, ini aku ingat banget kata-kata Kak Tresnani, mereka tuh kayak di brainwash gitu loh. Dibilang kalau memang keluarga kita ini miskin, cari kerjaan itu susah, cari uang itu susah. Makanya masuk, dipercaya sama batin dia nih. Alam bawah sadarnya percaya kalau memang aku ini orang miskin, jadi cari duit itu susah. Kamu harus buang semua itu deh. Kamu harus buang mindset itu. Itu tuh mindset orang tua yang udah kolot banget. Sadar nggak kalau misalkan orang tua ngomong kayak gitu, kamu jadi down, betul? Kamu nggak ada rasa semangat, kamu jadi kayak, emang iya ya, udahlah yang pasti-pasti aja, udahlah ikutin alurnya aja. Kamu jadi stay di zona nyaman, kamu nggak berani keluar dari zona nyaman, kamu nggak berani ikutan atau daftar sesuatu, ikut audisi kek, atau ikutan lomba yang bikin kamu tuh jadi kayak berani untuk challenge yourself, keluar dari zona nyaman. Mereka berani ngambil langkah, meskipun itu deg-degan. Ketika aku berani keluar dari zona nyaman, aku jadi apa? Dapat ilmu baru. Jadi nagih, pengen nyoba lagi. Perasaan deg-degan, itu pasti banget. Excited, deg-degan. Aduh, takut gagal, takut gak bisa. Enggak, itu
itu bakal berlalu. Kalau kamu udah berani ya keluar dari zona nyaman, kamu berani ngambil resiko, dan ketika itu udah selesai ya kejadian itu, kamu pasti bakal kangen deh. Pengen coba lagi, apa ya? Coba apa lagi ya? Aku ngapain ya? Kayak gitu jadinya mindsetnya. Karena kebanyakan poor people, mereka berpikir, ya udah aku stay di zona nyaman, dapat uang gajian tiap bulan, jadi budak korporat misalnya, ketemu orang-orang yang lingkungannya nggak benar, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting aku dapat duit. Sampai dia tua dia begitu, karena dia nggak berani ngambil langkah. Jadi mindset ini yang harus kamu ubah. Yang kedua, karir. Ini sebenarnya masih nyambung sih sama money. Misal di saat ini tuh kamu meragukan diri sendiri. Di keluarga kamu, mereka stay di zona nyaman. Ya kerja apa adanya, let it flow gitu kan, di jalur nyaman. Tapi kamu tuh misalkan punya firasat kalau kamu bisa loh jadi CEO, kamu bisa jadi pengusaha sukses miliarder gitu. Trust your intuition. Otak negative thinking manusia itu berbeda sama kata hati. Kebanyakan orang tuh suka kayak bentrok, overthinking. Tapi kata hati mengatakan yang lain. Kamu dengerin kata hati mending. Aku tahu kalau baru awal ya kamu praktik ini, pasti susah untuk menjalani ini. Tapi kamu coba dulu deh. Ambil langkah, coba ambil pengalaman itu. Gak apa-apa. Gagal gak apa-apa. Daripada kamu nyesel nggak pernah nyoba. Aku juga pernah kok coba sana sini. Beberapa ada yang berhasil, beberapa ada yang gagal. Aku merasa kayak, oh ya udah berarti aku harus belajar lagi, aku coba yang lain lagi. Pengen jadi dokter, tapi orang tua ngelarang, janganlah, jadi dokter susah, kuliahnya mahal. Tapi kalau misalkan kamu dapat beasiswa 100%, kalau kamu usaha nih, kamu pengen jadi dokter, terus kamu kuliah kedokteran, saudara-saudara kamu yang mindsetnya itu stuck ya, bilang gak usah deh, susah loh jadi dokter, harus pinter. Ya memang harus pinter ya, makanya kamu harus belajar biar makin pinter otak kamu jadi dokter, paham nggak? Kamu buang semua omongan-omongan itu, anggap aja kayak angin yang berlalu. Saudara-saudara jauh ya kan yang suka ngomong, kalau orang tua kurang suportif, kalau temen juga gak punya, temen gak ada yang suportif, tidak perlu membutuhkan orang untuk support kita. Motivasi itu datangnya dari diri sendiri. Mungkin kalau misalkan kamu kehilangan motivasi, bisalah nonton sosok idola kamu yang menginspirasi kamu. Siapapun kamu nonton idola kamu, idol K-pop atau YouTuber, content creator. Tips dari aku ya, kamu jangan ngelihat keberhasilan seseorang deh. Itu emang udah hasil jadinya, hasil udah bagus. Tapi yang mereka lewatin, prosesnya, berapa tahun sih mereka bisa lewatin itu sampai akhirnya udah jadi nih. Aku biasanya nyarinya kayak gitu. Aku suka sama Jeffrey Nicole. Aku suka banget berkarir di seni peran kan. Aku suka acting gini-gini. Aku bukannya cari Jeffrey Nicole yang udah sukses. Ya film-filmnya dia aku tonton. Tapi yang aku lihat Jeffrey Nicole sebelum jadi aktor gitu. Ternyata dia casting 4 tahun gak diterima dan akhirnya dia bisa debut jadi aktor dan sekarang sesukses ini. Sandra Dewi juga 7 tahun ikutan casting ditolak terus padahal looks dia cantik dan sekarang dia sukses. Lihat aja sekarang hidupnya Sandra Dewi yang penuh dengan berkelimpahan, dapat suami juga oke banget, seiman, sevalue, dan dia tetap rendah hati, karirnya tetap naik gitu. Dari situlah coba deh kamu harus bisa ada semangat nih, jangan ngeraguin diri sendiri ya. Mungkin emang gak sesuai dengan rencana kamu prosesnya. Tadinya kamu mikir, oke aku nanti bakal lewatin ini, aku nanti ketemu ini, aku kerja ini dulu, baru nanti aku sukses karir kayak gitu. Gak bisa 100% kemauan kita sebenarnya. Yang bisa kita lakukan, percaya dengan proses. Sisanya biarkan sang kuasa yang ngasih jalan deh buat kamu. Keep going. Oke. Kesehatan. Wah, ini kesehatan itu bisa banget loh kita ubah. Makanya nih aku sedih banget kalau orang-orang misalkan lagi sakit keras ya di rumah sakit. Aku tahu memang itu berat banget untuk mereka jalanin ya. Udah gak ada semangat, badan udah sakit, udah kayak aduh ya Tuhan kayaknya aku mau mati deh gitu. Tapi kamu bisa gak? Kamu punya loh kekuatan untuk kayak menghantam si penyakit itu. Penyakit itu gak ada apa-apanya, badan kamu tuh kuat. Kamu tuh punya power loh untuk mengalahkan si penyakit itu. Manifest kesehatan itu bisa banget sih. Jadi kalau berpikir, aku mah emang kumat mulu kah penyakit ini,
tiap tahun ada aja sakit. Coba deh kamu jangan mikir kayak gitu. Lihat dulu ke diri kamu, pola makannya, pola hidupnya, kesehatan, olahraga yang dikonsumsi. Itu kamu harus perhatiin apa yang kamu konsumsi, actionnya. Percuma kalau misalkan kamu manifest tentang kesehatan, tapi action di diri kamu masih makan makanan sembarangan, masih suka bergadang, pola hidupnya nggak sehat. Bagaimana bisa bagus nih ya kesehatan kalau kamunya aja masih kayak gitu? Dan selanjutnya adalah takdir kekayaan. Ini masih nyambung sih sama keuangan ya. Menjadi kaya, menjadi miskin, itu takdir yang bisa diubah. Tergantung pilihan kamu. Kamu pengen kaya atau pengen miskin? Kamu pengen berusaha? Kamu pengen maju? Punya pikiran yang terbuka? Atau close-minded? Oke, next. Takdir yang bisa diubah adalah pasangan. Iya, bisa. Kamu pengen punya pasangan yang apa sih? Jangan pernah nurunin standar. Kalau kamu pengen punya pasangan yang bisa treat kamu lebih baik, wangi, dia bersih, stylenya juga bagus, value hidupnya sama, seiman juga mungkin sama kamu, hal yang kamu lakukan adalah menjadi seperti itu. Aku ulangin ya. Kamu pengen punya pasangan yang keren, yang high value, yang ganteng itu, badannya bagus, yang pinter, yang lembut, atau yang fluent in English ya. Kamu harus jadi orang yang seperti itu dulu. Siapapun orang yang ada di hidup kita, itu bagaikan cermin. Kamu ketemu temen yang sifatnya kayak gitu, itu pasti kamu juga ada sifatnya kayak dia. Kamu bisa loh dapetin sosok yang kamu inginkan dengan caranya apa? Memantaskan diri. Ini aku bahas kok di Love Detox. Oke, aku kan tadi udah membahas tentang takdir yang bisa diubah. Selanjutnya adalah takdir yang tidak bisa diubah. Ini hanya beliau aja yang bisa mengutak-ngatik skenario hidup kita. Yang pertama, hidup. Maksudnya apa nih hidup nih? Kita hidup ya. Di bumi ini, itu kan takdir. Kita hidup di keluarga mana, di negara mana, itu takdir. Kita nggak bisa milih siapa orang tua kita. Kita nggak bisa milih lahir di negara mana. Lahir di keluarga kaya atau keluarga miskin. Oke? Yang harus dilakukan manusia adalah menerima itu dulu. Kamu mau lahir di negara ini, kita nggak bisa kutak-katik ya. Misalkan kamu udah siap nih, kamu pengen sukses di usia segini, tapi kalau takdir kamu belum dikasih sama Tuhan di usia segini, nggak bisa. Itu jalan hidup kita adalah takdir dari Tuhan yang gak bisa kita ubah. Kapan kamu ketemu jodoh, kapan kamu sukses besar, itu gak bisa kita kendalikan kalau yang itu. Itu emang udah kehendaknya beliau saja. Sebagai manusia kita harus menjalani ini dengan sepenuh hati. Yang kedua adalah kematian. Iya, kamu gak salah dengar. Kematian adalah takdir yang gak bisa diubah. Makanya kalau misalkan kamu lihat, sayang banget ada orang yang meninggal mungkin di usia segini, meninggalnya dengan cara kayak gini, meninggalnya dengan tenang, itu adalah takdir yang gak bisa diubah. Serem ya pembahasannya. All you need to do, be the best version of yourself selama hidup. Tetap menjadi orang baik, tetap melakukan hal-hal kebaikan gitu kan. Ini gak bisa banget kan kita ubah. Kayak, Tuhan aku gak mau mati di usia segini. Gimana dong? Selanjutnya, takdir yang gak bisa diubah adalah jenis kelamin. Kamu lahir sebagai laki-laki, kamu lahir jadi perempuan. Kita gak bisa milih. Udah takdirnya kan kita jadi kayak gini. Udah takdirnya nih aku jadi perempuan. Aku lahir di Indonesia, warga negara Indonesia. Dan selanjutnya adalah jodoh. Hah? Kok jodoh? Tadi bukannya bisa diubah takdir? Nah, gini guys, oke? Pasangan hidup ini adalah takdir yang tidak bisa diubah dan bisa diubah. Kan yang bisa diubah ini, kita dengan cara memantaskan diri. Oke, pasti nanti bakal ketemu sosok yang setara lah gitu. Tapi kalau untuk sehidup semati, kamu ditakdirkan hidup sama dia, itu bukan kendali kita. Kamu berdoa, minta dijodohkan sama Alex misal. Tapi kalau misalkan Alex bukan jodoh kamu, mau kamu jungkir balik, nangis-nangis, minta doa, kamu manifest, nggak akan bisa, nggak akan bersatu. Kamu harus memantaskan diri, itu udah paling bener ya. Biar nanti Tuhan tuh cari sosok yang sama kayak kamu. Jodoh atau enggak itu biarkan urusan Tuhan gitu loh. Urusan Sang Kuasa yang ngasih, oh ini jodoh terbaik untuk kamu. Manusia mungkin bisa milih nih, Tuhan aku udah nemuin nih orang yang terbaik nih. Dia jodoh aku atau bukan ya?
Nah, keputusan itu bukan di tangan kita, guys. Keputusan adalah di tangan beliau. Jangan pernah kamu kayak terlalu memaksakan Tuhan ya, kayak Tuhan tolong jodohkan aku sama dia, aku cinta banget, dia tipe aku banget. Ya mungkin kamu melihat kebaikan dia di situ, tapi kamu nggak tahu busuknya dia tuh kayak apa. Oh iya guys, ada takdir yang terakhir nggak bisa kita ubah adalah bencana alam. Nah, di sini kan kita nggak bisa apa-apa ya. Bencana alam kan, kayak tsunami, terus habis itu gempa bumi. So ya guys, itu adalah penjelasan tentang takdir yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Nah, gimana kesimpulan dari teman-teman? Apakah ada pendapat? Ada komentar? Boleh komen di bawah sini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay nonton video ini. Follow Instagram dan TikTok aku. Thank you so much for watching guys. Aku harap penjelasan aku ini bisa menambah wawasan, menambah informasi juga. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.